Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di video kali ini kita akan ngebahas smartphone Vivo V30 Pro. Ini HP premium mid-range V series, selalu ingin tampil mempesona ya. Jadi langsung aja, yuk kita review. Seri V ini selalu berada di segmentasi kelas premium meski positioningnya adalah mid-range, tapi selalu membawa desain, spek, kamera yang terbaik di kelasnya dan juga harganya. Apalagi sekarang seri Pro di Vivo V30 Pro ini udah ada logo Zeiss-nya di frame kameranya. Ngeri loh, walau sebenarnya V series itu udah pasti punya kamera yang always konsisten cakep terus. Dengan adanya Zeiss dipastikan bahwa elemen untuk lensanya ini semakin berkualitas ya. Bisa meminimalisir chromatic aberration, bisa meminimalisir flare dan juga punya tingkat clarity yang lebih baik lagi. Buat yang belum tahu ya, FYI, Zeiss itu adalah perusahaan terkemuka di bidang optik dan lensa. Beroperasinya udah lama banget, so udah pasti ini legend punya kualitasnya. Dan kita mulai dari desainnya dulu nih. Secara garis besar nih Vivo berani ya merombak bagian belakang untuk V series ini. Frame kameranya ini sekarang memanjang secara vertikal. Jadi kelihatan ada dua kotak frame lagi, tapi yang bagian bawah ini kotaknya tuh untuk flash dan all new Aura Light portraitnya. Nah untuk desainnya juga perspektif sih ya, ada yang suka, mungkin ada yang kurang suka juga. Kalau gue sendiri ngelihatnya kurang stand out aja buat HP yang notabene punya kamera yang bagus. Apalagi di atas ini tuh ada logo Zeiss-nya, mungkin biar terlihat lebih humble aja kali ya. Ilmu padi abangku. Kita ke bagian cobain yang warna hijau. Ini namanya adalah hijau Khatulistiwa yang terinspirasi dari hijaunya negara Indonesia. Apalagi Indonesia memang terkenal negara tropis. Dua warna lagi itu ada warna putih puspa, hanya ada di V30, dan hitam vulkanik yang masih sama ya, terinspirasi dari negeri Indonesia. Nah balik lagi ke bagian Aura Light Portraitnya ya. Kalau menurut gua sih ini upgrade banget untuk kalian yang merasa fitur ini berguna di situasi yang kompleks pencahayaannya. Posisinya juga terpisah ya, ada di bagian bawah, ukurannya juga jadi lebih besar, lebih terang, lebih masif, yang kalau kita gunakan ini tingkat warnanya masih sama ya, bisa dirubah-rubah, ada yang warm, ada yang cool. Tapi di Vivo V30 Pro ini ada fitur baru yaitu Distance Sensitive Lighting yang bisa mengatur intensitas cahayanya sesuai jarak dengan objek yang mau difoto. Nah bodinya juga ini seksi banget ya, semampai, kurus, tinggi, langsing, singset yang ada lengkungannya di bagian sisi-sisinya, membuat HP ini kalau dipegang ini terasa nyaman banget. Karena emang didukung dengan berat yang hanya 188 gram dan ketebalannya ini 7,45 mm. Rasa flagship di HP ini tuh terasa banget ya saat lu ngeliat dan megang langsung. Material yang digunakan juga premium, kuat, solid berkat upgraded TOF body armor yang ada di V30 Pro ini. Bagian belakangnya ini menggunakan material yang aman dari ceplakan sidik jari dan bisa berubah warnanya kalau terkena sinar matahari, sinar UV, karena menggunakan color changing fluoride AG glass. Power button dan volumenya juga empuk, klik G. Nah ke bagian atas ini ada tulisan profesional fotografi. Ke bagian bawah itu ada grill speaker, port USB-C, mic, dan slot SIM card dual SIM nano. Nah ukurannya juga udah enteng banget, udah tipis, ringan, desain yang cakep, ini menurut gua seksi ya. Dan overall sih desainnya oke banget ya, kecuali perspektif soal frame kameranya tadi. Dan nggak ada sudut-sudut yang tajam ya di HP ini. Semua bagiannya ini punya lengkungan yang sangat presisi banget karena menggunakan ultra slim 3D curve design. Dan walaupun baterainya ini besar, Vivo berhasil memaintain ketipisan desain V30 Pro ini berkat Blue Volt battery teknologi yang disematkan. Jadi udah tipis tapi punya kapasitas baterai yang besar di kelasnya. Ke bagian depannya nih kita diberikan display yang gorgeous, curve di bagian sisi-sisinya, bezelnya pun tipis mendekati simetris. Nah di bagian bawah sedikit aja ya lebih tebal, tapi semuanya kelihatan tipis lah ini.
Panelnya ini pakai 1,5K AMOLED dengan resolusi yang tinggi ya, dan punya refresh rate 120Hz dan peak brightnessnya juga sampai 2800 nits. Jadi untuk penggunaan di outdoor ataupun di luar ruangan ini sudah sangat nyaman. Sama satu lagi, di Vivo V30 Pro ini juga masih disematkan SGS Eye Protection yang dapat mengurangi bahaya ya cahaya biru dari layar. Jadi mata kita tetap aman dan nyaman selama penggunaan HP ini. Vivo V series selalu membawa display dengan kualitas yang bagus ya. Di V30 Pro tentu udah pasti cakep. Aplikasi nonton untuk entertainment seperti Netflix itu udah support sertifikasi L1 dan juga ada HDR-nya. YouTube juga udah support untuk up to 4K 60fps dengan dukungan HDR10 juga. Ngomong-ngomong soal HDR, di HP ini sudah ada ya, sudah didukung secara natif di preview galerinya. Jadi kalau misalnya kalian lagi motret terus atau download video yang sudah HDR10, maka bisa di play dengan mode HDR. Itu hasilnya lebih bright, lebih vivid, dan layarnya juga auto bright ya, auto terang sendiri. Salah satu kekurangannya untuk bermultimedia adalah speakernya nih yang masih mono. Kok bisa layar sekualitas begini kagak ditandem dengan stereo speaker? Ya untungnya HP ini punya fitur audio booster. Vibrating motornya juga belum ada rasa-rasa upgrade, masih sama kayak di pendahulunya. Nah sekarang kita ke bagian performanya. Di Vivo V30 Pro ini punya setup yang oke ya untuk kelasnya. Chipsetnya ini pakai Dimensity 8200 yang ditandemi dengan 12GB RAM plus 12GB extended RAM. Storage-nya besar di 512GB dan saya rasa ini udah di atas rata-rata ya secara performa dan multitasking. Di atas kertas ini harusnya bisa mendapatkan benchmark yang bagus, dan benar aja. Kita tes benchmark Antutu ini bisa dapetin skor 970 ribuan, dan ini bisa dibilang nyaris sejuta lah ya. Dengan skor CPU dan GPU yang cukup tinggi, dan ini udah masuk kategori flagship. Lanjut kita tes benchmark yang panjang yaitu 3D Mark Wildlife Stress Test. Kita dapetin skor tertingginya itu di 6629 dan skor terendahnya itu di 4257. Nah yang menarik justru ada di stability-nya nih yang oke ya, di atas 60%-an, dan tingkat kepanasannya juga cukup bagus juga di 45 derajat berkat Ultra Large Smart Cooling System. Nah dari sini kita bisa ngeliat ya kalau performanya dipakai main game yang berat sekalipun ini bakalan oke-oke aja. Gua tes main Mobile Legends ini dapat settingan yang tinggi. Ya intinya kalau dipakai main game yang casual sampai high ini bakalan aman-aman aja secara performanya. Ya dengan begini Vivo V series ini selalu oke ya dari tahun ke tahun secara performanya. Upgrade yang paling signifikan nih menurut gua adalah kameranya. Kita kesampingkan dulu logo Zeiss-nya di frame kameranya seperti yang gue bilang tadi. Di balik humble-nya desain HP ini, di dalamnya ada sensor yang mengerikan untuk sebuah HP premium mid-range, yaitu Zeiss Triple Main Camera yang beresolusi 50 megapiksel di kamera belakangnya, ditambah kamera depannya juga 50 megapiksel, membuktikan kalau HP ini nggak main-main ya buat urusan mobile fotografi. Nah baru dari sini kita bisa lihat kembali ada lensa Zeiss-nya ini jadi tambah mengerikan lagi. Sensor utamanya juga mahal ya, pakai sensor Sony IMX920 dengan resolusi 50 megapiksel. Secara harga aja ini udah serius kalau kita lihat secara spek. Kayak udah setup kameranya HP flagship. Nah untuk foto-foto di kondisi yang daylight ini udah pasti merata, semuanya bakalan bagus. Dengan hadirnya Zeiss, tentu ini bisa mengangkat kualitasnya lagi supaya punya hasil yang lebih clarity, lebih sharp, tapi dengan meminimalisir chromatic aberration. Di kondisi yang low light juga bisa meminimalisir flare. Secara fitur juga mendapatkan sentuhan Zeiss di mode portraitnya dengan sensor Sony IMX816. Lalu ada beberapa opsi bokeh flare-nya seperti biotar, sonar, planar, distagon, dan cinematic. Dan juga ada sign flare. Mode-mode lainnya juga lengkap termasuk ada mode pro di bagian more ini, dan semua lensa kamera belakang ini udah memenuhi standar dari Zeiss Optik. Jadi hasilnya bakalan bagus. Untuk yang bermain-main dengan warna ini ada 3 pilihan ya, ada Vivid, Texture, dan Zeiss Natural Color. Nah gue sih suka ya sama Zeiss Natural Color-nya. Untuk perekaman videonya, semua kamera belakangnya ini bisa up to 4K 60fps dengan anti-shake off.
Untuk standar stabilizationnya itu bisa di 4K 30 fps saja dan ultra stabilizationnya di 1080 60 fps kamera utamanya. Dan sisanya ultra wide dan telephoto itu dapat ultra stabilization di 1080 di 30 fps. Sementara kamera depannya juga sama ya, bisa up to 4K 60 fps dan 4K 30 fps dengan anti shake off. Dan steady phase-nya itu bisa di 1080 30 fps. Nah, yang menarik dari HP ini ya bisa pindah-pindah lensa sambil merekam ke semua lensanya. Bahkan bisa pindah ke kamera depannya juga sambil merekam. Oke, ini ngetes rekaman kamera depan yang bisa 4K 60 fps. Tapi ya stabilizernya sepertinya nggak aktif ya. Gimana Al? 4K 60 4K 60 ini aktif. Supaya aktif banget harus nyalain face stabilization atau apa gitu, dan itu nurunin jadi 1080p lagi. Nah, sebenarnya bisa juga di 4K 30 fps, sedikit aja lebih stabil ya dibandingkan dengan 60 fps-nya. Seperti ini. Nah, ini dia kalau steady phase. Steady phase-nya di 1080 di 30 fps. Untuk perekaman kamera belakangnya ini baru mantep ya. Dia bisa di 4K 30 fps tapi ada stabilizernya yang standar ya. Dan bisa pindah-pindah lensa juga sambil merekam. Dia bisa pindah ke ultra wide, terus ke 2 kali juga. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman video di kondisi yang low light. Ini resolusinya yang kita pakai di 4K 30 fps. Udah ada stabilizernya. Dan dia bisa pindah juga ya harusnya ke ultra wide. Nah, ini ultra wide-nya. Jeda. Nah, lanjut kita ke bagian OS-nya. Vivo V30 Pro ini menggunakan Vantage OS 14 berbasis Android 14 dengan security patch. Device yang gua tes ini ya bulan Februari 2024, up to date banget. Sistem Vivo ini udah teruji lah, smooth, minim bug juga, terus fiturnya ya lengkap dengan berbagai customization. Serta Vivo juga menjamin bahwa HP ini akan tetap smooth performanya selama 50 bulan. Kayak fingerprintnya ini juga udah under display, terus bisa dimodif-modif juga. Selebihnya ya paling kayak NFC multifunction itu juga udah ada. Sensor-sensornya juga lengkap, termasuk gyroscope itu juga udah ada. Ngecasnya ini juga kencang di 80 watt flash charge dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Overall, HP ini lengkap banget ya, kayak spek, fitur, dan paling minusnya itu ya cuma speaker aja yang masih mono. Vibrating motornya yang belum upgrade dari pendahulunya. Oke, sampai video ini tayang artinya kita semua udah mengetahui harganya berapa. Gimana menurut kalian? Jangan lupa drop komen di bawah. Makasih buat yang udah nontonin sampai selesai. Terus kasih jempolnya, share ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.